Yang pertama, teman-teman bisa menambah pengalaman dan juga networking. Yang kedua, teman-teman juga bisa nih mengikuti berbagai sertifikasi yang berkaitan dengan HR. Jadi apa sih skill yang dibutuhkan oleh seseorang yang ingin berkarir atau terjun ke dunia HR? Sebagaimana yang kita ketahui, HR atau PNC ini merupakan jembatan gitu teman-teman antara karyawan dan juga perusahaan maupun sebaliknya. Jadi perlu beberapa skill yang harus diperhatikan untuk menjadi HR. Apa aja skillnya? Yang pertama untuk soft skill, di sini kita membutuhkan skill yaitu komunikasi yang baik, terus juga pemecahan masalah atau problem solving, dan juga tegas tapi ramah. Nah, selanjutnya terkait dengan hard skill yang wajib dimiliki oleh seorang HR, kita harus paham terkait bagaimana undang-undang dan juga aturan mengenai ketenagakerjaan. Kita juga harus paham terkait dengan psikotes. Kita juga perlu memahami teman-teman bagaimana sistem yang digunakan dari perusahaan tersebut dan juga teknologi apa yang patut kita ikuti di perusahaan yang bersangkutan. Nah, kita udah ngobrol banyak nih terkait dengan PNC yang merupakan singkatan dari People and Culture. Kemudian apa sih sebenarnya culture di perusahaan itu? Nah, jadi culture perusahaan itu merupakan kepribadian yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan yang terdiri atas nilai, keyakinan, dan juga perilaku yang nantinya akan membentuk suatu cara untuk bekerja sama antara satu sama lain karyawan dan juga bagaimana mereka berperilaku di perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sih tantangan menjadi PNC di perusahaan manufaktur? Yang pertama, tantangan terkait manajemen karyawan. Nah, semakin gede nih perusahaan, pastinya juga teman-teman karyawan makin bertambah banyak. Nah, di situ teman-teman PNC sudah sepatutnya untuk memperhatikan berbagai keluhan, dan juga permasalahan ataupun kebutuhan yang diperlukan di perusahaan. Yang kedua, tantangan terkait pengembangan diri karyawan. Nah, di Solo Abadi ini kan jumlah karyawan lumayan banyak nih. Pastinya itu akan ada berbagai tingkat pendidikan. Nah, di sini teman-teman PNC atau HR itu bertugas untuk memberikan pelatihan, pengembangan diri, dan juga motivasi kerja kepada seluruh karyawan. Tantangan yang ketiga, HR perlu menciptakan suatu lingkungan kerja yang inklusif dan terbebas dari diskriminasi seperti ras, gender, dan juga tingkat pendidikan. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih rasanya jadi HR fresh graduate? Yang pastinya deg-degan, seneng juga, karena rasanya baru aja kemarin aku direkrut gitu, bisa join di Solo Abadi, tapi beberapa bulan selanjutnya aku udah bisa dan berkesempatan untuk merekrut orang lain. Tapi yang pasti aku anggap semua ini menjadi tantangan baru dan juga tanggung jawab yang lebih gitu teman-teman, karena untuk menjadi rekruter atau seorang HR itu nantinya kita harus juga bertanggung jawab pada segala macam keputusan yang kita ambil pada saat proses rekrutmen itu berjalan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi HR juga nih, fresh graduate gitu, pengen memiliki pengalaman di HR, aku ada beberapa tips nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menambah pengalaman dan juga networking. Yang kedua, teman-teman juga bisa nih mengikuti berbagai sertifikasi yang berkaitan dengan HR. Nah, dengan begitu, perjalanan untuk memulai karir menjadi HR nantinya akan menjadi seru, penuh peluang, dan dapat bertumbuh dan berkembang.